hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, sungguh amat baik, oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yeah, Yesus baik. Shalom Bapak Ibu, hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya akan membacakan fakta jemaat untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama adalah ucapan terima kasih dari segenap gembala dan majelis, dan ucapkan selamat melayani untuk seluruh petugas yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Yang kedua, persembahan minggu ini akan diadakan 3 kali untuk kas gereja. Yang pertama, kemudian untuk diakonia, dan untuk persembahan Natal. Berikutnya ada undangan perayaan Natal. Bapak Ibu dimohon untuk jika bisa menghadirinya. Yang pertama, undangan Natal dari GGP Anugerah Batu Rahayu yang mengundang jemaat PAUD GPM dalam perayaan Natal yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, hari ini tanggal 8 Desember pukul 14 WIB. Kemudian PAUD Gunung Madu juga mengundang jemaat kita dalam perayaan Natal yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 10 Desember pukul 18.00 WIB. Kemudian PAUD GAP mengundang jemaat kita juga dalam perayaan Natal yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember pukul 16 WIB. Satu lagi undangan Natal dari GPBI Anugerah Gedung Menu yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2004 pukul 11 WIB. Selanjutnya pengumuman terkait perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada Minggu 15 Desember 2024 akan dilayangkan perjamuan kudus. Mohon jemaat untuk mempersiapkan diri. Panitia Natal pada tanggal 17 Desember hari Selasa mengundang kita semua untuk mengikuti gladi bersih di gereja pukul 19 WIB. Pengumuman berikutnya adalah konseling pastoral. Pendeta Adi mengadakan konseling pastoral di pastori gereja lama pada hari Selasa dan Kamis pukul 9.30 WIB sampai dengan pukul 12. Bagi jemaat yang membutuhkan dapat mengadakan konseling pada jam tersebut. Majelis mengucapkan selamat ulang tahun pada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian himbauan dari gereja bagi kita semua untuk tetap menjaga kebersihan gereja. Untuk petugas kegiatan sepekan, pelayanan sepekan, mohon Bapak Ibu
membacakan di sangkakala yang sudah ada. Kemudian saya akan membacakan fakta keuangan. Total persembahan dari kas gereja pada minggu yang lalu berjumlah Rp4.342.000. Demikian kita serahkan untuk gereja kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu terkasih, kita akan persiapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulainya, kita akan mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak mempersiapkan hati kita. Mari bersaat. Jemaat untuk diulang berdiri, kita akan menyambut Tuhan dengan pujian dari jemaat. Kita pujikan ayat 1, 3, dan 5. Pujilah Tuhan sama. Hallelujah.
dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kita akan menerangkan ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Pencipta langit dan bumi, Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-berkat Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Pada hari-hari yang lalu, Engkau terus memberkati kami, mencukupkan setiap kebutuhan hidup kami. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi setiap kami. Bapa di surga, pada saat ini kami ingin berdiam dengan dengaran akan firman Tuhan, memuji Tuhan sebagai ungkapan syukur kami. Tuhan Yesus, hadirlah di tengah-tengah ibadah perjamuan kami. Kami mohon pengurapan Tuhan bagi kami semua Tuhan. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih, kita akan mendengarkan nats pembimbing pada minggu hari ini yang akan diambil dari Mazmur 66 ayat 1 sampai 12. Kita akan membacanya secara responsorial. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Saya mohon dengan hormat Bapak Ibu jemaat terkasih untuk membacakannya ayat yang genap. Mazmur 66 ayat 1 sampai 12. Demikian Mazmur Tuhan. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong, untuk pemimpin biduan. Nyanyian Mazmur. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat padamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang
yang matanya mengawasi bangsa-bangsa, pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Demikian Mazmur bagi Tuhan. Bapak Ibu, kita akan sambut Mazmur ini dengan pujian sukacita kita. Jemaat undang untuk berdiri, kita memuji Tuhan dari pujian. Mari kita sambut sama. yang diambil dari Lukas 10 ayat 27.
Demikian hukum kasih bagi kita. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Demikian hukum kasih bagi kita yang senantiasa Tuhan ingatkan di dalam setiap kita beribadah. Namun karena kelemahan kita tidak dapat sepenuhnya melakukan hukum kasih ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu bersama-sama kita mohon pengampunan dari Tuhan atas setiap kelemahan kita. Bersama-sama jemaat kami undang untuk berdiri, kita akan berdoa mohon pengampunan yang dari Tuhan. Ya Allah Bapa yang di surga, Engkaulah Sang Maha Kasih dan benar. Kami mengakui kesalahan dan dosa kami. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami, sebab besar kesalahan kami. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami dari kesalahan kami, dan akhirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sadar akan pelanggaran kami. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan, Allah sumber sukacita kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan sebagai kidung penyesalan kita saat ini. Kita memuji Tuhan dari pujian sejauh timur dari barat.
saat ini kita akan mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang diambil dari Maleakhi 3 ayat 1 sampai ke 4, nanti dilanjutkan dari Lukas 3 ayat 3 sampai 6. Demikian berita anugerah bagi kita semua. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanmu. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menaklukkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penambah. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang lain, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Dilanjutkan dari Lukas 3. Lukas 3 ayat 3 sampai 6. Demikian petunjuk hidup baru bagi kita. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyambut Tuhan. Kita naikkan buku pujian dari Kidung Jemaat nomor 85. Oh
Ia usung-usung bagaimana datangmu, ya Yesus. Berikan kepada kami cara menyongsong yang tepat dan yang benar, agar berkat kedatanganmu kami terima dengan syukur dan limpah, karena Engkau datang untuk menyelamatkan kami. Ajarlah kami sebagai komunitas yang Tuhan pakai untuk menjadi bagian dari penyelamatan, agar kami diperlengkapi dengan perlengkapan surgawi, agar kami bersama-sama dengan Engkau ikut menata kehidupan yang lebih baik di tengah-tengah kehidupan yang sulit dengan berbagai krisis yang ada di dalamnya. Roh Kudus kiranya menuntunkan di dalam Kristus yang kedatangannya dipersiapkan oleh gerejanya. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, pada minggu Advent yang kedua ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 3 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Lukas 3 ayat 1 sampai 6. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Turea dan Trachonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan, yang berliku-liku diluruskan, yang berlekuk-lekuk dijadikan jalan rata, dan semua orang akan melihat keselamatan dari Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman-Nya dan yang melaksanakan dalam hidup kita. Saudara-saudara sekalian, tema yang disediakan bagi kita adalah komunitas yang saling menyelamatkan. Apa itu komunitas? Komunitas artinya kelompok sosial atau paguyuban atau masyarakat atau persekutuan. Jadi tema kita komunitas yang saling menyelamatkan, itu mengajak kita untuk menjadi paguyuban, menjadi persekutuan yang menyelamatkan, bukan yang mencelakakan. Kenapa saudara-saudara sekalian kita harus menjadi komunitas paguyuban, persekutuan yang menyelamatkan? Konteks bacaan kita, karena waktu itu masyarakat hidup secara hipokrit di dalam keagamaan, tidak menyatunya antara kata dengan perbuatan. Masyarakat juga mengalami krisis sosial oleh karena para pejabat waktu itu melakukan tindakan-tindakan yang korup
ditetapkan. Pembayar pajak memainkan angka bagaimana menyelamatkan pajak, dan para prajurit itu menggunakan kekerasan untuk kepentingan diri mereka dan kelompok mereka. Jadi masyarakat pada waktu itu, masyarakat yang sedang menghadapi kemunafikan, hipokrit, mengalami krisis, intimidasi, dan depresi sosial dan ekonomi, sehingga kedatangan Yohanes adalah menjadi sebuah berita yang meneguhkan, yang menyelamatkan. Nah, sama seperti dengan kita, saudara-saudara, malam siang hari ini, minggu ini, ketika kita memasuki Advent yang kedua, apa yang perlu kita selamatkan dalam konteks tema kita? Saudara-saudara sekalian, pada umumnya gereja, juga gereja pada umumnya dan kita itu disibukkan dengan persiapan covernya, dengan persiapan casingnya, bukan pada isinya. Kita siap macam-macam. Ada latihan paduan suara, ada gereja yang latihan drama, bahkan aksi Natal, aksi sosial, aksi sembako direncanakan, yayasan-yayasan tempat untuk melakukan aksi-aksi itu. Panti Werda mendapat kunjungan, lembaga pemasyarakatan juga mendapat kunjungan di panitia Natal gereja-gereja banyak yang ada di sekitarnya. Bagus saudara-saudara, ya bagus. Ya kalau gereja berbenah diri untuk menjadi bagian yang menyelamatkan. Tetapi kadang-kadang kita lupa sibuk dengan diri kita sendiri, sehingga tidak bertanya ketika kita memasuki Advent, persiapan untuk Natal. Yaitu, pernahkah kita bertanya, Natal ini untuk siapa? Biasanya kita akan mengatakan untuk kita, ya untuk orang Kristen. Natal ini untuk kita gereja. Nah, saudara-saudara sekalian, bacaan kita mengajak kita untuk merenungkan apakah benar bahwa Natal itu untuk kita. Karena berita Natal disampaikan Tuhan itu justru untuk orang-orang di luar bait Allah. Berita Natal disampaikan kepada orang yang jauh di negeri orang. Para majusi datang, para gembala datang, orang-orang yang di luar Bethlehem, bukan lingkaran umat Allah. Nah, oleh karena itu menarik saudara-saudara bahwa melalui tema ini paling sedikit ada 3 hal yang bisa kita renungkan yang dikehendaki oleh Tuhan agar kita menjadi komunitas yang menyelamatkan. Yang pertama adalah adanya kehadiran Yohanes sebagai perintis. Nah, saudara-saudara sekalian, munculnya Yohanes di panggung cerita ini menarik. Kenapa? Karena dia spesial, khusus dihadirkan Tuhan sebagai perintis jalan, sebagai pembuka jalan, babat alas kalau orang Jawa ngomong, bagi kedatangan dan karya Yesus. Seperti kendaraan penanda pejabat utama yang mau datang, biasanya didahului dengan iring-iringan sirine. Tapi bukan itu yang utama, karena yang utama adalah yang di belakang sirine. Nah, Yohanes ini adalah berperan sebagai pembuka jalan, mempersiapkan jalan untuk
yang utama, yaitu Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, kehadirannya di dalam keluarga Zakaria abnormal, tidak umum. Karena kelahirannya mendahului Yesus, dengan didahului oleh berita dari malaikat kepada Zakaria bahwa akan lahir baginya seorang anak laki-laki dari Elisabeth, istrinya, yang sudah menopause, yang sudah melewati secara biologis itu tidak mungkin punya anak. Tapi toh kemudian Elisabeth mengandung dan melahirkan Yohanes. Dan cerita bagaimana ketika Maria mengunjungi Elisabeth, dikatakan bayi di dalam kandungan Elisabeth itu melonjak dengan kegirangan ketika mendengar salam Maria, ibu yang melahirkan Yesus. Jadi ada yang unik, ada yang tidak umum dari Yohanes. Nah, dari sini saudara-saudara nampak bahwa ia adalah orang yang spesial, dikhususkan bagi perintisan kelahiran Yesus. Dan kalau kita melihat wafatnya, dia juga menjadi perintis bagi wafat Yesus. Jadi spesialis Yohanes ada spesialis perintis pembuka jalan. Kedatangannya di luar, wafatnya di luar, sama-sama mengenaskan. Yohanes terpenggal kepalanya, Yesus disalib. Kematian yang sama-sama tidak terhormat. Dan mereka adalah sepupuan. Jadi ingat sekali keadaannya. Tetapi ini yang menarik sekali. Probabilitasnya sangat sulit sekali, tinggi sekali. Bagaimana dua orang yang kelahirannya tidak begitu jauh, umurnya juga tidak begitu jauh. Karena ketika Maria datang itu sudah 6 bulan, Elisabeth cuma berapa bulan lalu melahirkan, disusul kemudian Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, dialah perintis sejati yang dapat alas, dan dialah ini yang kita dengar ketika di dalam versi dewasa dia mulai berkarya di daerah Yordan dengan suaranya yang menggeledek berseru-seru, yang dikatakan suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dengan mengutip Yesaya 40 ayat yang ketiga, sekaligus mengidentitaskan dirinya sebagai suara yang dimaksud di dalam nubuatan Yesaya. Dan juga di dalam ayat ketiga, ayat yang pertama dikatakan, lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanmu. Jadi saudara-saudara, Yohanes itu adalah tokoh Adventis sekaligus tokoh perintis, membuka jalan bagi Yesus. Dan ini penting di dalam karya penyelamatan. Beberapa waktu yang lalu diberitakan 132 kakak dari Jawa, Jogja dan beberapa daerah diberangkatkan menjadi transmigran di Sulawesi, Kalimantan. Untuk apa, saudara-saudara? Saya ingat apa yang dikatakan oleh AHY ketika memberangkatkan para transmigran itu. Mereka inilah para perintis yang akan mengisi daerah-daerah kosong yang masih luas di luar Jawa untuk memperbaiki nasib mereka. Kan salah satu transmigran mengatakan bahwa memang saya bertekad karena di Jawa sudah padat sekali penduduknya, persoalan banyak sekali. Saya bertekad untuk menjadi transmigran, mengubah nasib, dan rela menjadi pionir hidup dalam kesepian, hidup babat alas, supaya kelak nanti di daerah situ akan timbul kota keramaian, kepadatan, padat karya, dan ekonomi bergulir. Jadi saudara-saudara, seperti itulah
sebuah komunitas yang menyelamatkan, ada yang rela dirinya berseru seperti padang gurun, persiapkan jalan bagi Tuhan, rela hidup dalam perjuangan agar kehidupan kelak itu lebih baik. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kita mendengar apa yang diserukan oleh sang perintis itu. Seruannya adalah bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Apa artinya, saudara-saudara? Artinya perintis itu dalam bahasa kita sebenarnya adalah mereka mengedukasi, mengubah mindset, mengubah paradigma, cara pandang, perspektif mereka. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Di dalam konteks masyarakat yang korup, di dalam masyarakat yang hipokrit, yang tidak menyatu antara kata dan perbuatan, antara di dalam gereja dan di luar gereja, maka seruan dari Yohanes adalah ubah mindsetmu, ubah paradigmamu, ubah cara hidupmu, cara berpikirmu. Saudara-saudara sekalian, seruan Adventis dan Perintis ini adalah perubahan mindset, perubahan tingkah laku, paradigma yang baru yang perlu dikembangkan. Ini dengan kata lain, saudara-saudara, kita diajak sebagai bagian dari komunitas yang menyelamatkan sebelum Bayu Natal, sebelum merayakan Kristus datang, maka gereja perlu mengadakan sensuramorum, yaitu pemeriksaan diri kita, kelayakan diri kita. Adakah kita layak mematut diri agar supaya kita layak untuk menghadap ke Bethlehem? Karena apa, saudara-saudara? Bethlehem itu pintunya pendek. Orang harus menundukkan diri agar dia masuk ke kandang itu. Tempatnya bukan tempat tidur yang mewah, yang megah, kamarnya bukan, tetapi tempat yang kotor, yang harus dibersihkan. Dimana semua orang yang masuk, dia harus melepaskan semua atribut yang melekat di dalam dirinya, jubah-jubah kebesaran, pangkat-pangkat ketinggian, bintang-bintang yang ada di pundak, piagam-piagam yang kita peroleh. Semua itu harus dilepaskan, ditanggalkan, dan di sanalah orang bisa bertemu dengan Yesus sampai di Natal. Jadi dengan demikian, saudara-saudara, bertobat di dalam bahasa aslinya dikatakan metanoia. Itu artinya berbalik arah. Singkat jelasnya, perubahan cara hidup, perubahan cara berpikir, mindset kita, paradigma kita, perspektif kita, yaitu cara hidup baik yang personal, pribadi maupun komunal, baik orang per orang maupun persekutuan harus berubah. Itu yang dikatakan oleh Yohanes dengan pertobatan itu. Jadi saudara, secara pribadi, personal, jemaat, orang per orang, siapapun kita, dari strata apapun, dari baju apapun warnanya, supaya mengadakan pemeriksaan diri sensuramorum, agar supaya kita melayakkan diri, mempersiapkan diri untuk layak ke Bethlehem sebelum berjumpa dengan Putra Mahkota. Mendandani diri, pikirannya mulai didandani, mulutnya mulai juga diperbaiki, tingkahnya juga mulai ditata. Sudah paskah? Sudah tepatkah cara hidup saya? Sudah benarkah cara bergereja saya, cara komunal? Jadi bukan hanya pribadi, tetapi juga persekutuan. Bila belum, maka suara Adventis Yohanes
mengajak kita agar supaya kita sadar diri dan tahu diri serta tidak lupa diri untuk bersedia berbalik kepada kebenaran. Ini bukan sekedar sadar tetapi tidak berbalik, bukan juga berhenti berbuat salah dan hilaf karena harus demikian, tetapi secara aktif kreatif, bukan aktif reaktif. Kadang-kadang saudara-saudara kita ini aktif tetapi reaktif, bukan aktif tetapi kreatif. Padahal yang benar adalah kita aktif, dinamis, tapi kreatif, bukan reaktif. Reaktif itu selalu melihat hal itu dari sudut pandang ini. Impossible, nggak bisa. Jadi belum apa-apa sudah reaktifnya dulu. Nah, saudara-saudara sekalian, disitulah pertobatan yang sesungguhnya harus dilakukan ketika kita merayakan Advent, mengubah mindset kita, paradigma kita, perspektif kita. Itulah pertobatan yang sesungguhnya. Sehingga dengan demikian saudara-saudara, yang digedein, yang dibesarin itu adalah kreasinya, agar kita mengubah pemahaman, penghayatan yang membawa perubahan pada sikap dan cara hidup. Dan wilayahnya saudara-saudara cakupannya luas. Beberapa hari yang lalu viral seorang penceramah agama yang kondang dengan arogan dan ignoran, itu dianggap merendahkan dan melecehkan seorang penjual hashtag dalam sebuah ceramah di tengah-tengah jemaat dengan mengatakan hal yang sifatnya intimidatif dan membuli. Dalam bahasa Jawa mungkin saudara bisa mendengar, mengikuti rame itu. Dia tanya apa itu, ada dalam ceramah ada seorang penjual hashtag, lalu ditanya esnya masih banyak, masih biasa didorong dengan cara yang intimidatif dan diketawain oleh semua. Dan ini kemudian viral. Ini pejabat, tokoh agama, tokoh panutan, dan pejabat negara pada putusan khusus seorang presiden. Yang terakhir saudara-saudara dirujak oleh netizen yang begitu banyak dan ganas, sehingga terakhir saya mendengar dia mengundurkan diri, meskipun sudah ada rekonsiliasi dengan yang dibully dan permintaan maaf, tetapi netizen tetap merujak dia. Nah, saudara-saudara sekalian, dia mesti bertobat dari ceramah yang merendahkan dan mengintimidasi, apalagi kelompok marginal, kelompok tersisih, kelompok wong cilik yang hanya sekedar mencari rezeki. Karena agama itu, apapun agamanya, apalagi Kristen, itu dihadirkan oleh Allah untuk mengangkat orang-orang yang rendah, untuk mendampingi mereka yang lemah, untuk meneguhkan mereka yang bimbang, untuk meluruskan yang oleng. Itu panggilan agama, mengangkat derajat yang rendah, yang hina. Itu panggilannya. Ketika kita menjadi komunitas gereja paguyuban yang menyelamatkan, maka pernah tidak kita memikirkan itu, kegiatan apa ya yang bisa membuat kita lebih berperan dan fungsional untuk mengangkat mereka yang di bawah dan bukan malah menindas yang sudah di bawah. Nah, saudara-saudara sekalian, bukan hanya di gereja, bukan hanya di masyarakat umum, tapi di tempat kerja pun kita
kita bisa di rumah tangga pun kita seringkali tidak bebas dari kekerasan dalam tanda kutip semacam itu, baik kekerasan verbal maupun non verbal, dengan kata-kata maupun sikap tubuh. Istri yang acuh tak acuh meskipun ada suaminya, anak yang kerap kali ditekan-tekan. Saya membaca ada anak yang merasa tertekan hidupnya oleh karena surulas ini surulas itu suruh, dan ada waktu untuk bermain-main. Dia merasa hidupnya tidak lagi bebas, memiliki waktu untuk sekedar bermain karena kerasnya orang tua. Tentu saya tahu maklum maksud orang tua mungkin baik agar kelak anak menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, hingga dia diminta untuk belajar. Tetapi pernahkah kita bertanya kepada anak-anak yang semacam itu? Senang tidak dengan cara apa? Suka tidak dengan cara kita? Tertekan tidak kamu? Pernah tidak kita bertanya? Seringkali kebaikan itu milik kita. Anak itu tahunya kamu harus nurut, yang baik itu orang tua. Tetapi mungkin kita tidak pernah bertanya kepada anak-anak kita tentang itu. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita ingin menjadi komunitas yang menyelamatkan, artinya kita sudah harus menjadikan anak juga sebagai mitra kita untuk membangun bersama, menyelamatkan bersama. Keluarga itu selamat, yang tua selamat, yang anak juga selamat. Jangan sampai anak itu bertumbuh hidupnya tertekan, stres hanya karena ditekan oleh yang tua. Karena biasanya bocah itu yang tidak menekan orang tua, tetapi orang tua yang menekan anak, meskipun atas nama cinta, atas nama kebaikan. Tetapi cinta seperti apa yang kita berikan kepada mereka, jangan kita pertanyakan. Bergereja pun saudara harus siap berubah, mengubah total dari ego sektoral menjadi komunitas ideal yang saling menyelamatkan. Jangan cuma menyelamatkan diriku, menyelamatkan kelompokku, menyelamatkan komisiku, menyelamatkan bagianku, tetapi bagaimana menyelamatkan semua dan di dalam semua. Ada gereja saudara-saudara yang bukan di sini, yang kalau bagiannya sudah beres, ia tidak mau tahu bagian yang lain, yang bukan tanggung jawabnya. Dan saya mengatakan itu adalah tanggung jawabmu juga. Komunitas yang saling menyelamatkan adalah komunitas yang peduli satu sama lain, bukan peduli dengan kelompokku, peduli dengan komisiku doang, peduli dengan bagianku doang, bukan, tetapi semua di dalam semua. Saudara-saudara, ada 3 kata di dalam gereja yang mestinya tidak boleh mampir, apalagi kemudian menjadi roh yang merasuk kita. Kata yang pertama adalah saya tidak bisa. Saudara, kata ini kalau merasuk di dalam pikiran kita sampai ke bawah sadar kita, maka kita sudah menutup diri bagi potensi kemampuan. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang luar biasa diciptakan Allah, tetapi kita tega-teganya mengatakan pada diri sendiri tidak bisa. Dicoba belum, tidak bisa. Ini menutup diri bagi potensi kemampuan. Kata yang kedua adalah tidak mungkin. Saudara, ketika kata tidak mungkin merasuk di dalam diri kita,
merasuk di dalam bawah sadar kita, maka kita juga menutup diri terhadap semua pintu kemungkinan. Padahal iman mengatakan di dalam Allah tidak ada yang mustahil. Dan itu kita ingat terus, kita sering sebarkan terus, kita baca, dan ketika di WA kita yakini. Tetapi ketika menghadapi realitas, besarnya masalah, tingginya anggaran, rumitnya persoalan, yang keluar adalah tidak mungkin. Dengan kata lain, saudara-saudara, kita sedang menyumbat kuasa Allah supaya tidak bekerja di dalam hidup. Karena kita sudah pasang pintu, nutup pintu grendel, tidak mungkin. Dan kata yang ketiga, saudara-saudara, yang tidak perlu masuk di dalam referensi gereja, kamus gereja, adalah saya sudah tahu. Kalau kata saya sudah tahu merasuk di dalam pikiran kita sampai ke bawah sadar kita, berarti kita sudah menutup diri bagi informasi baru, menutup diri bagi keterbukaan. Kalau ketika kata ini saudara-saudara terus berputar-putar menguasai, mewarnai hidup kita, maka kita sedang membuat gereja itu mati kaku. Dan paling banter ada, tetapi seperti tiada. Hidup, tapi sesungguhnya mati. Karena tidak pernah diberi ruang. Dan yang menuntut bukan karena kuasa Allah yang tidak bekerja. Allah itu tidak mau menolong umatnya, yang tidak mau menolong dirinya sendiri. Jadi cara Allah bekerja, kadang-kadang memang pakai mujizat. Tetapi mujizat itu selalu hadir ketika kita angkat tangan, ketika kita menyerah, tidak mampu lagi. Setelah berusaha semaksimal dan optimal mungkin, ternyata seginilah hasilnya. Disitulah kita baru menyerahkan pada Tuhan. Tuhan yang sudah berusaha belajar maksimal mungkin, karena menyerahkan kepada Engkau hasilnya. Nah, disitulah saudara-saudara mujizat itu sering terjadi. Ketika dokter dengan segala usahanya mengobati kita dan dokter mengatakan angkat tangan, disitulah Tuhan turun tangan. Tapi selama masih bisa diobati, apa Tuhan perlu turun tangan? Namanya pusing, minum dekolgen, sudah. Kan itu Allah sudah memberikan kita sarananya. Kalau kita menolong diri kita sendiri, nah sekarang itu yang harus kita ubah. Kalau itu menjadi komunitas yang menyelamatkan. Caranya bagaimana, saudara-saudara? Kata Yohanes, berilah dirimu dibaptis. Artinya apa, saudara? Baptis itu artinya membersihkan atau memurnikan. Air yang menjadi simbol pembasuhan dan pembersihan dari segala kotoran manusia. Mereka yang telah bertobat, mengubah paradigmanya, mengubah mindsetnya, itu perlu dibersihkan dari semua kerak-kerak kotoran yang masih melekat di dalam dirinya. Kan kita tidak bisa membiarkan bertobat sudah hari ini, tapi keraknya kan masih ada, ya kan? Kotorannya masih melekat, dan itu yang tidak bisa sekali langsung jadi. Pertobatan itu, saudara-saudara, itu bukan sekali bertobat berubah ya. Pertobatan itu sifatnya begini, gradual, terus menerus. Ya, hari ini besok terus menerus. Gak bisa sekali kayak membalikan tangan. Gak ada.
Thomas bertobat itu melalui jalan pelan-pelan. Aku tidak percaya kalau tanganku tidak mencucukkan di ujung luka. Dia belajar, nggak percaya dulu. Ayo Thomas, ini mana jarimu? Cucukkan jarimu di lukaku. Dia belajar melalui proses. Maria tidak ujuk-ujuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Walaupun dia itu yang melahirkan, tapi dia melalui proses belajar yang panjang. Semua perkara dikatakan dalam Alkitab disimpan di dalam hatinya, direnungkan dulu. Bahkan dia pernah menganggap Yesus anaknya itu gila. Hingga ketika lagi berkorban diambil karena anak ini tidak waras, diambil. Tidak langsung mengerti, saudara-saudara. Ini melalui proses. Memang ada yang melalui peristiwa yang luar biasa supranatural. Paulus di tengah-tengah semangat dia untuk mengintimidasi jemaat Tuhan, di tengah jalan dia melihat Kristus dan dibutakan oleh Kristus dan bertobat. Tapi itu sekali. Dan Paulus yang lainnya, yang lain proses alami, proses natural, proses belajar. Itu cara Tuhan. Karena Allah memberikan kita otak, tangan, kaki, mulut, semua. Cara Tuhan itu seperti itu. Nah, saudara-saudara, demikian juga ketika kita mengubah mindset kita, paradigma kita, perspektif kita, cara hidup kita, yang lama-lama harus dibuang, yang karat-karat itu harus dibuang, dikikis, jangan dibiarin terus. Cara hidup yang lama dibiarin terus, emang dilepas. Kalau ditanya sudah hidup baru sudah, tapi caranya masih lama. Memang casingnya udah baru, wajahnya udah baru, make upnya baru terus, tetapi hatinya, cara hidupnya masih lama. Dan ini yang Tuhan Yohanes dalam khotbahnya bukan seperti itu. Bertobatlah, dirimu dibaptis, berikanlah dirimu, bersihkan, kikis itu semua kotorannya. Nah, saudara-saudara sekalian, dengan kata lain, baptis yang dilakukan oleh Yohanes itu baptis tobat, prosedur dari orang yang bukan Yahudi menjadi orang Yahudi, atau orang Yahudi menjadi, kalau yang Kristen kan baptisan Yesus, tapi prosedur baptisan tobat sebagai persiapan kedatangan Tuhan. Nah, dengan demikian saudara-saudara sekalian, maka kita dipanggil untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Di dalam konteks bergereja berarti membentuk dengan tulus dinamika kita bergereja. Tidak cuma sektornya doang, tidak cuma bagiannya doang, tidak cuma komisinya doang, tetapi menjadi komunitas yang menyelamatkan semua, di dalam semua dan untuk semua, punya kepedulian terhadap semua. Dan mereka yang tidak atau belum dinamis, maka kita harus berbagi dengan yang sudah dinamis. Nah, tantangan kita yang besar, saudara-saudara, adalah melepaskan, bahkan melawan ego yang menjadi pusat kepedulian. Ego supaya tidak lagi jadi pusat kepentingan kita. Dan yang ketiga, kalau kita sudah bertobat, perubahannya sudah terjadi, kita sudah membersihkan diri, maka tinggal yang ketiga adalah menjalankan tugas dan pekerjaan dengan benar. Dengan kata lain, peran dan fungsi kita dengan maksimal dan optimal dijalankan. Saya tidak tahu apakah saya pernah bercerita di mimbar ini, ketika dalam suatu pelayanan di gereja, saya masih di konsistori. Waktu itu hanya ada satu majelis, kita ngobrol-ngobrol. Kemudian datang seorang majelis
satu majelis lagi, lalu ada yang memperkenalkan, nah ini Pak Andi, ini orang yang paling hebat di gereja. Saya kenalan, hebat. Saya kepengen tahu, penasaran, hebat gimana maksudnya? Saya juga penasaran, kehebatan apa yang dimiliki. Lalu dia mengatakan, Bapak ini yang menyebutkan nama adalah sekretaris gereja. Oh iya, sangat rapi sekali. Semua dokumen terarsip dengan rapi. Semua notulen rapat, buku hasil sidang klasis dan sinode tersusun dengan rapi. Laporan-laporan kegiatan semua ada di bundle. Pokoknya luar biasa. Ketika saya mendengar hal semacam ini, saudara-saudara, saya cuma melongo. Dalam hati juga tertawa geli. Kenapa? Saya kira hebat apanya? Ternyata oleh karena kerapian pekerjaan. Tetapi bukankah habitnya seorang sekretaris memang ya begitu? Di mana hebatnya? Memang harus rapi. Nah, di mana hebatnya seorang istri yang hormat pada suaminya? Dia suaminya bekerja malam menunggu di depan pintu supaya kalau suaminya datang dia yang membukakan pintu. Luar biasa hebatnya. Di mana hebatnya? Ya istri yang menunggu suami, melayani suami. Nah, di mana hebatnya? Suami yang mencintai istri, bapak itu cintanya luar biasa kepada istrinya. Orang tua itu sangat mengasihi anaknya, luar biasa. Apa saja diberikan, hebatnya di mana? Bukan itu memang sudah seharusnya, definisinya memang begitu. Apa yang istimewa? Kalau memang pada dirinya ada seperti itu, di hal yang wajar. Meskipun tentu saja kita karyawan yang loyal kepada perusahaan, jemaat yang setia kepada gerejanya, yang mencintai gerejanya, yang bangga terhadap gerejanya. Apanya yang hebat? Ya memang harus begitu. Nah, saudara-saudara sekalian, seruan pertobatan Yohanes kepada para pendengarnya intinya mengajak bagaimana hidup seseorang menjadi bernilai dan berguna kalau kita semua memiliki roh semangat yang semacam itu. Saya ingat apa yang dikatakan Albert Einstein yang mengatakan, aku tidak ingin sukses, aku hanya ingin menjadi orang yang bernilai. Sukses itu bukan sesuatu yang dikejar-kejar, tetapi menjadi orang yang bernilai, yang berperan dan berfungsi, itulah yang diutamakan. Jadi saudara, jadi bagian dari komunitas yang menyelamatkan adalah bagaimana menjadikan dirinya itu bernilai di dalam peran dan fungsinya. Yang pertama, siap merintis jalan yang baru, siap di dalam kebersamaan. Yang kedua, siap diperbaharui dan memperbarui diri, bahkan bila perlu mengubah diri. Yang ketiga, siap mengambil peran dan fungsi secara maksimal dan optimal, secara efektif, yaitu hasilnya, dan juga efisien, berdaya guna. Jadi meskipun dengan yang minimal, tetapi daya gunanya itu besar, maksimal. Dan itulah yang Tuhan mau kita di dalam menyambut kedatangannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang telah memanggil kami menjadi komunitas paguyuban yang menyelamatkan, ajarlah kepada kami supaya kami memeriksa diri. Adakah kami memiliki cara berpikir paradigma yang tepat di dalam menghadapi Natal dan juga di dalam
dalam menjalani keseharian kami dimanapun telah berpangkat kami. Adakah peran dan fungsi kami sudah kami jalankan secara maksimal dan optimal agar berhasil guna dan berdaya guna secara efektif dan efisien untuk membangun kehidupan yang lebih adil, lebih sejahtera, lebih makmur, lebih dinamis di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih, terpujilah nama firman-Mu kiranya menolong kami. Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan bagi kita semua. Terima kasih untuk pelayanan yang diberikan. Kiranya firman Tuhan boleh tertanam di dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk pendeta Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara terkasih, ini kita akan meresponi firman Tuhan dalam kehidupan kita dengan kita memuji Tuhan dan pujian. Dia buka jalan. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdiri dan sama-sama marilah kita mengakui pengakuan Rasul kita bersama-sama dengan seluruh
bangsa di dunia. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Mari jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala, kita bersatu hati, kita mau berdoa, memohon kepada Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus di tempat yang maha tinggi. Ya Bapa, kami terus datang kepadamu Tuhan, mohon kelayakan Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang membersihkan kami. Terus layakkanlah kami di hadirat-Mu Tuhan, kuduskanlah kami Tuhan. Karena Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepadamu Tuhan. Kami menaikkan doa-doa kami kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah bangsa kami, ampunilah bangsa kami Tuhan Yesus Kristus. Biarlah bangsa kami Tuhan berkenan kepadamu. Kami bawa pemimpin-pemimpin kami Tuhan, mulai dari tertinggi hingga yang terendah. Biar Bapa memberkati mereka ya Tuhan, dengan kebijaksanaan, dengan hikmat-Mu Tuhan, sehingga yang memimpin sesuai dengan kehendak. Makmurkanlah bangsa kami ya Tuhan, dan biarlah Tuhan Yesus Kristus Kau memberkati bangsa ini, agar bangsa ini patuh kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, membawa ke dalam tangan pengasihan-Mu Sugar Group Companies, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan. Biarlah Bapa memberkati para pemilik, para pemimpin kami, pekerja-pekerja ya Bapa. Semua ladang kami Tuhan, tumbuhan ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, tolonglah ya Bapa perusahaan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus menyertai ya Bapa, sehingga hari lepas hari perusahaan ini semakin baik Tuhan. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan atas perusahaan ini ya Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk pengabaran Injil di seluruh dunia ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus memberkati mereka ya Bapa. Para pekerja-pekerja, pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang memberkati, Tuhan Yesus Kristus yang menyertai pelayanan mereka. Tuhan Yesus Kristus yang memperlengkapi ya Bapa. Apa yang mereka butuhkan biarlah Bapa berkenan menyediakannya. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan juga gereja-gereja Tuhan, yayasan-yayasan, lembaga-lembaga misi. Biarlah Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati mereka. Ya Bapa, mohon kiranya Tuhan menyertai pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk majelis yang ada di POK GPM, pelayanan-pelayanan mereka ya Bapa, apa yang sudah mereka rencanakan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus memberkati. Biarlah Bapa memberikan kesehatan buat para majelis ini. Tuhan Yesus Kristus membuka hati mereka. Biarlah apa yang mereka lakukan Tuhan Yesus Kristus hanya untuk hormat kemuliaan-Mu, menjadi berkat untuk Engkau Tuhan, dan juga menjadi berkat buat jemaat-jemaat. Kami serahkan majelis ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang terus memperlengkapi dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga ya Bapa berdoa Tuhan untuk Natal yang sebentar lagi kami laksanakan. Biarlah Tuhan yang memberkati segala persiapannya Tuhan. Menyentuh Tuhan Yesus Kristus para panitia, menyentuh setiap jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan ini Tuhan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami juga menyerahkan ya Bapa anak-anak Tuhan di tempat ini yang bersekolah mulai dari jenjang yang terendah dari PAUD, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, baik yang ada di dalam site maupun di luar site. Mohon kiranya Tuhan Yesus Kristus yang memberkati mereka. Biarlah takut akan Tuhan ada Tuhan Yesus dalam hati mereka, Engkau perlengkapi. Dan biarlah Tuhan Yesus Kristus talenta yang sudah Kau berikan, biarlah Bapa memberkati ya Bapa yang ada dalam hidup mereka. Biarlah mereka sadar untuk Tuhan Yesus Kristus bertanggung jawab atas talenta yang sudah Kau berikan untuk dikembangkan, untuk diperbanyak. Biarlah Tuhan Yesus Kristus melalui ini Tuhan, talenta-talenta ini, nama Tuhan dipermuliakan atas mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan guru-guru mereka, dosen-dosen mereka ke dalam tangan pengasihan. Biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati, memperlengkapi mereka, mempersiapkan ya Tuhan. Anak-anak Tuhan di Indonesia ini juga begitu juga. Anak-anak didik di Indonesia ini menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para pemuda dan pemudi yang sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup, khususnya juga yang ada di POGP maupun yang ada di manapun mereka berada. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang memberkati, memberikan yang terbaik buat mereka, baik pekerjaan maupun pasangan hidup untuk mereka. Ya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sakit. Kami bawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan, Ibu Widiawati, Ibu Norita Limbong, Ibunda dari Saudara Samuel, Ibu Christine Silaban, adik Ibu Bemsi, Ibu Yuliana Sofian, kakak dari Ibu Maria, Bapak Freddy, Bapak Sucipto, anak Alistia, Giniva Yunan Panda Draha. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang memberkati mereka. Mereka masih sakit Tuhan atau sudah sedang dalam pemulihan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang memberkati. Biarlah Bapa yang memberkati ya Tuhan Yesus Kristus mereka dengan hati yang gembira, yang merupakan obat Tuhan Yesus Kristus, dan memberkati proses-proses pengobatan yang mereka jalani ya Tuhan. Dokter-dokter yang melayani mereka, biar Tuhan berikan hikmah agar Tuhan Yesus Kristus resep yang diberikan biarlah menjadi kesembuhan buat mereka. Apa yang mereka makan dan minum, biarlah Tuhan Yesus Kristus yang memberkati. Sehingga Tuhan Yesus kami mendengar bahwa ada kesembuhan dari mereka, anak-anak Tuhan dipulihkan. Ya Tuhan, nama-nama yang belum kami sebut Tuhan yang sedang sakit di luar sana, biar tangan Tuhan Yesus Kristus juga yang menjamah, menolong mereka, agar mereka juga sembuh dan nama-Mu dipermuliakan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, buat pemulihan dari Bapak Ibu Iswi Dodo, Ibu Wawang Junasi, Ibu dari Ibu Nunung, anak Fabrika Rosli, Ibu Ngatiah, Ibunda dari Ibu Jahni Ika, Jennifer, cucu dari Bapak Pendeta Alio, Ibu Paringan, Ibunda dari Ibu Nur Tato, anak Rafael, Bapak Marut Silalahi, Bapak dari Ibu Eva Sartika Silalahi, begitu juga Ibu Mary, istri dari Pak Osman, yang semua dalam masa pemulihan Tuhan. Biar Tuhan Yesus Kristus tolong bantu mereka ya Bapak, agar dalam pemulihan ini mereka bangkit dan mereka Tuhan Yesus menjadi sembuh secara sempurna. Biar hidup mereka kembali pulih dan mereka Tuhan Yesus Kristus menjalani hidup ini dengan sukacita dan nama-Mu dipermuliakan atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga Ibu Dita yang sedang hamil. Biarlah Tuhan Yesus Kristus memberkatinya. Proses-proses kehamilan ini Tuhan, biarlah Tuhan memberkati hingga berjalan baik, hingga nanti akhirnya proses melahirkan juga berjalan baik. Ibu dan anak sama-sama sehat, keluarganya diberkati Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus berkat-Mu terus mengalir untuk keluarga ini. Ya Bapak, juga kami berdoa untuk para lansia, baik yang ada di sini Tuhan Yesus Kristus maupun di luar sana. Orang tua kami Tuhan yang sudah lanjut usia ya Bapak, tolong berkati mereka Tuhan. Biar pada masa tuanya ini mereka terus bahagia. Biar dalam masa tuanya ini mereka terus sehat dengan Yesus Kristus. Mereka perlu berbahagia ya Bapa, karena mereka mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami serahkan ya Bapa seluruh doa ini Tuhan. Mungkin ada doa-doa yang belum kami sampaikan kepada-Mu Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini juga berdoa ya Bapa, yang tidak sempat tersampaikan di mimbar ini. Biar Tuhan Yesus Kristus juga yang mendengar.
persoalan-persoalan hidup mereka ya Bapak, tolong bantu mereka Tuhan, berikan hikmat buat mereka, kekuatan untuk permasalahan hidup mereka ya Bapak boleh selesai bisa mereka mengandalkan Tuhan untuk menyelesaikannya Tuhan. Biarlah Engkau buka jalan buat permasalahan hidup mereka. Biarlah hidup kami Tuhan Yesus Kristus boleh menjadi terang, hidup kami boleh menjadi garam ya Bapak. Semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami alaskan doa ini ya Bapa, seperti doa yang sudah Kau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, karena kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari pencobaan. Kau yang lebih kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai semua. Amin. Saudara terkasih, saat ini kita akan memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan. Persembahan akan kita berikan dengan dasar dari firman Tuhan Roma 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, kita akan memberi persembahan sambil memuji Tuhan dari pujian kasih-Nya seperti sungai. Kasihnya
Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih, untuk berkat Tuhan yang terus mengalir di dalam kehidupan kami. Bapa, kami tak pernah berkekurangan, bahkan kami berkecukupan di dalam setiap apa yang kami butuhkan. Bapa, sebagai ungkapan syukur kami pada saat ini, kami datang membawa persembahan kami. Mari Tuhan Yesus, jadikan persembahan ini sebagai alat pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap pekerjaan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian keputusan dari PKJ nomor 55. Arahkanlah hati kita kepada Allah. Ulanglah dengan damai dan satukan tekad untuk menjadi komunitas yang menyelamatkan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai sekalian saudara. Amin. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.
Ibu perhatian sejenak ada yang akan disampaikan oleh seksi acara Natal pada saat ini. Ya, boleh sambil salaman tangan kiri, silakan. Sambil saya ngobrol santai saja. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagaimana firman Tuhan tadi, biarlah kita semua sebagai komunitas yang saling menyelamatkan, ya. Kita sebentar lagi akan perayaan Natal kita. GPM tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 19, hari Jumat ya. Puji Tuhan, ya. Jadi walaupun kita tidak terlibat secara langsung dalam perayaan Natal nanti, tapi kita sebagai jemaat, sebagai komunitas satu harus saling mendukung, ya. Sebagaimana firman disampaikan oleh Bapak Tuhan tadi. Bahkan saya lihat perayaan Natal di Gaya Baru hari Jumat kemarin bersama Pak Batara, saya melihat jemaatnya guyup, ya. Dan saya melihat gereja kita juga sangat guyup. Amin. Iya, terbukti apapun kegiatannya saling bahu membahu. Baik, hari ini hari Minggu kita mau geladi kotor. Namanya geladi kotor bukan geladi bersih. Jadi belum tentu semuanya bisa dijalankan dengan baik, tapi minimal saya sebagai perwakilan daripada panitia bisa melihat secara garis besar, ya. Misalnya ada persembahan usia dari timur, dari mana, ya, ataupun tadi ada petugas yang baca naskotbah dari suku Nia, suku Batak, gitu, ya. Saya paling tidak tahu nih orang-orangnya, ya. Baik, nanti kita akan latihan dari kotor. Sebelumnya nanti kita akan melaksanakan minggu bersamaan. Kita boleh menikmati berkat yang ada, dan nanti akan ada lagi geladi bersih. Geladi bersih saya harapkan semuanya full, ya. Hari Selasa tanggal 17 Desember jam 7 malam, dan panitia menyediakan juga makan malam. Baik, sudah jelas semua, ya. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan nanti boleh di WA di GPM. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih, Engkau sangat memberkati kami Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Bahkan pada saat ini Engkau memberkati kami Tuhan secara jasmani. Gereja-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan sudah menyediakan makanan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami memohon Kau kuduskan dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh menikmati penuh dengan sukacita daripada Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Lagu terakhir. Iya.
Lagi kita di sini. Tak ada habisnya. Foto dulu yuk.